Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiqatul Islamiyah, NIM 19064100048. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil telaah artikel dengan identitas jurnal. Nama jurnal Journal Education of Biology dengan judul Pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis pendekatan konstruktivisme pada materi sistem pencernaan makanan dan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penulis jurnal Anissa Aulia Yustina dan Darmadi Ahmad 2020. Telah dilakukan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan lembar kerja peserta didik atau LKPD berbasis pendekatan konstruktivisme pada materi sistem pencernaan makanan dan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari di kelas 8 SMP. Terdapat 5 LKPD berbasis pendekatan konstruktivisme yang dikembangkan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di Kampus Pendidikan Biologi FKIP Universitas Riau dan SMPN 1 Pekanbaru pada bulan Juli hingga Desember 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan model ADI yang dilakukan hingga tahap development. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah lembar penilaian atau validasi LKPD dan angket respon siswa. Setelah LKPD dikembangkan, divalidasi oleh 4 orang validator, kemudian dilakukan uji coba 1 pada 22 orang mahasiswa semester 5 dan pendidikan biologi FKIP Universitas Riau, dan uji coba 2 pada 20 orang peserta didik kelas 8 di SMPN 1 Pekanbaru. Pendidikan merupakan bagian penting dari pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Untuk itu, pemerintah membentuk kurikulum untuk menyeragamkan pendidikan di Indonesia agar tercapainya tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Pada silabus materi IPA Biologi kelas 8 berkaitan dengan sistem pencernaan dan bahan kimia dalam kehidupan yang terdapat pada komponen dasar KD 3.5 dan KD 3.6. Guru harus membuat suatu desain pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang sistematis dan terstruktur karena keberadaan perangkat pembelajaran sangat penting untuk menunjang keberhasilan pembelajaran yang diharapkan. Perangkat pembelajaran yang harus digunakan oleh guru sangat banyak, salah satunya yaitu lembar kerja peserta didik atau biasa dikenal dengan LKPD. Selain itu, guru juga harus memilih pendekatan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Salah satu pendekatan pembelajaran yang mampu membangun ide-ide, menstrukturkan ide, dan mengaplikasikan ide adalah pendekatan konstruktivisme. Pada LKPD berbasis pendekatan konstruktivisme, diharapkan siswa dapat terampil dalam mencetuskan ide, menstrukturkan ide, dan mengaplikasikan ide karena siswa sudah difasilitasi oleh fase-fase pada pendekatan konstruktivisme tersebut. Survei yang dilakukan di SMPN Negeri 1 Pekanbaru ternyata peserta didik di kelas 8 di sekolah tersebut tidak menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang disusun oleh MGMP dalam pembelajarannya, melainkan menggunakan LKS buatan penerbit dari Cakra, sehingga pembelajaran kurang efektif dan dikenal sangat membosankan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan model ADI. Model ADI terdiri dari 5 fase, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu LKPD berbasis pendekatan konstruktivisme yang dikembangkan disesuaikan dengan materi pembelajaran, alokasi waktu, RPP, dan silabus yang telah dikembangkan. Terdapat 5 LKPD yang dikembangkan dengan judul yang berbeda. Yang pertama yaitu makanan dan organ pencernaan. LKPD yang kedua yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Yang ketiga yaitu gangguan dan upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang keempat yaitu bahan adiktif. Yang kelima yaitu zat adiktif. Judul dan tujuan pembelajaran pada LKPD disesuaikan dengan analisis konsep yang telah dilakukan. Hasil validasi LKPD setelah dilakukan pengembangan, selanjutnya LKPD
validasi oleh 4 orang validator ahli, yaitu 2 orang dosen pendidikan biologi dan 2 orang guru IPA SMP, yaitu dari guru yang pertama SMPN 13 dan yang kedua SMPN 1 Pekanbaru. Hasil analisis jawaban peserta didik pada uji coba kedua LKPD berbasis pendekatan konstruktivisme dengan judul bahan aditif. Berikut tabel hasil dari penelitian pengembangan LKPD tersebut. Tahap konstruktivisme yang pertama yaitu pencetusan ide, yang kedua penstrukturan ide, yang ketiga aplikasi, dan yang terakhir yaitu refleksi. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pengembangan LKPD berbasis pendekatan konstruktivisme pada materi sistem pencernaan makanan dan bahan kimia dalam kehidupan layak digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran di sekolah guna untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Sarannya yaitu perlu dilakukan lagi tahapan selanjutnya dalam pengembangan, yaitu tahap implementasi dan evaluasi yang dilakukan pada sekolah secara langsung. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.